Siang teman-teman. Siang ini kita sesuai dengan rencana akan bahas latihan-latihan yang minggu ini udah dikasih. Nggak masalah mau pakai latihan yang dikasih atau gambarnya sendiri, nggak masalah. Cuma untuk sampai ke situ aku pengen review dulu dari awal ya, maksudnya materi dari awal general aja, general yang aku tahu aja. Nanti Fayol kalau gue salah bilangin deh Yol. Bener lah, lo udah jago. Nih, Tidur aja lo Yol kalau gitu. aplikasi Snapseed kan yang ada daun ini ya, ada gambar daun. Kan teman-teman kan rata-rata udah pada download dari Play Store. Kalau gue buka, nah dia nanti, ini kebetulan terakhir gue buka yang semut. Tapi kalau misalnya teman-teman masih blank, biasanya plus dia. Ya. Tulisannya plus. Oke, open. Nah, lu mau buka apa nih, image apa nih si Vinta tadi kan ngirim ya. Nih, misalnya ini gitu kan. Bisa. Lo mau buka lagi gambar yang lain, nggak usah back. Kalau back dia keluar dari Snapseed. Mendingan open aja, klik di atas, buka gambar yang lain. Gue kalau kecepatan bilang ya. Nah, terus misalnya buka yang lain. Gue tadi ya gambar gue nih yang masih mentah tuh, ini nih sebetulnya. Ini masih mentah tuh. Ya. Nah, itu cara buka. Terus sebetulnya kita dari kemarin tuh adanya di tools kan. Di tools itu ada beberapa fungsi yang udah dikasih tahu, udah ada apa materinya, videonya berapa minggu yang lalu itu di tools semua. Nah, kalau yang pertama tuh adalah tune image. Tune image itu dia efeknya itu satu image sekaligus gitu. Kan gue buka tadi tune image ya. Nah, terus di tune image itu ada brightness, contrast, saturation nih. Digerak-gerakin aja ke atas ke bawah nih. Digerak-gerakin ke atas. Misalnya kita mau merubah brightness-nya. Nah, udah pencet ini brightness, maka di atas itu tulisannya brightness. Kita pencet lagi bawah, misalnya kita mau ke kontras, nah di atas tuh langsung kontras. Nah, ngerubahnya gimana? Ngerubahnya geser kanan kiri nih. Ini telunjuk gue tuh sebetulnya lagi geser kanan kiri di batang tuh. Kalau misalnya jempol tuh penunjuk. kalau misalnya kita mau lihat dampaknya ya, itu digedein aja sekaligus tuh gitu. Yang plus tuh habis gitu minus itu. Kalau kita mau lihat dampaknya tuh kan minus 100. Kalau mau kita balikin ya buat aja 0 gitu. Gitu. Nah, di tune image itu ada sampai bawah tuh ada warm, shadows, highlight. Nah, ini yang gue agak kurang tahu tuh yang shadows. Kalau warm itu sih kemarin udah gue googling, gue taruh di grup ya. Kalau yang brightness, contrast, saturation, ambience belum tahu gue. Kalau highlight itu dikit-dikit sama itu ya brightness ya. Ya betul. Nah ini begini gitu. Nih coba aja tuh, ini kayak hampir sama kayak brightness lah gitu. Banyak kayak cahaya yang diambil. Shadow, Mentun, 3 tuh. Apaan Ben? Ada highlight, ada shadow, ada Mentun tuh 3 itu berpengaruh. Highlight terus? Mentun. Ada shadow, itu ada 3. Shadow, highlight, shadow sama warm. Mentun sebenarnya Mentun. Kalau warm itu untuk ini, untuk warna itu kayak kekuning-kuningan nantinya dia. Oh gitu, coba ya. Gua warm ya. Oh iya benar. Oh iya. Kayak kameranya Iben tuh kuning mulu. Enggak, itu mau bawaan umur ya. Sama kita ya. Iya. Nah, kamera deh kuning mulu dia keluar deh. Nah, terus pokoknya gitu ya. Kalau yang di tune image itu kita impact-nya tuh seluruh gambar gitu. Ya, kalau misalnya udah di setting, udah di enter aja. Udah jadi kayak gitu.
Nah, terus kita yang kemarin itu teman-teman rata-rata pakai selektif. Sekarang kita selektif ya. Selektif misalnya kita pengen satu objek aja. Nah, gue pencet ini semut gitu kan. Si semut itu gue kasih titik. Gue pakai satu titik. Nah, terus kalau misalnya B itu brightness. Otomatis begitu gue klik itu dia akan keluar B. Tapi sebetulnya kita bisa ada 4 di sini. Nih, gimana caranya menu ini muncul? Nih, sebetulnya tunjuk gue tuh naik turun di batang. Nih, tuh begitu. Jadi ada brightness, ada contrast, ada saturation, ada structure. Nah, ini definisinya udah gue taruh di grup nih. Nah, tapi kalau teman-teman naik turunnya jangan yang di lingkaran, karena kalau di lingkaran itu sebetulnya kita mau geserin objek tuh, geserin objek. Sebaiknya kalau mau munculin menu yang tadi ya, gesernya di selain lingkaran, nanti dia muncul menu kayak gini. Nih, kita pengen misalnya kontras ya, kontras. Nah, di atas dia judulnya jadi kontras. Ini kayak tadi geser kiri kanan, tapi hanya impact ke titik yang ditunjuk, ya kan? Nah, terus kalau misalnya oke, udah enter. Nah, ulang lagi yang selektif, kita bisa pakai 2 titik atau 3 titik, tergantung yang kita mau. Misalnya tadi kan gue menunjuk 1, gini ya. Terus kalau gue mau pakai titik kedua, plus aja lagi, plus terus tunjuk lagi titik kedua, gitu terus kita mau berapa objek gitu. Nah, sekarang kita maininnya mau yang titik yang mana? Mau titik yang tengah ya udah naik turun hanya impact ke titik yang tengah. Kalau gue mau mainin yang titik yang pertama, ya udah gue tunjuk yang titik yang bawah gitu. Itu yang selektif. Kira-kira ada pertanyaan nggak? Itu boleh ditambahin juga, Dian. Misalnya misal tadi balik lagi satu titik ya. Itu kan kalau itu fokusnya balikin bisa tarik berapa areanya yang kena. Jadi benar-benar misalnya di bagian kakinya atau apa. Coba ulang. Kan lo cuma titiknya banyak tuh. Ulang. Misalnya di brightness titik satu lo buka deh. Coba gua ini nih. Ini dari awal. Oke, dari awal. Gua hapusin ya. Kalau mau hapusin tekan yang lama di titik tersebut, delete tuh, begitu. Nah, oke. Terus sekarang ini ya, Yol. Nah, dari B-nya itu lo tarik pakai jempol, tunjuk sama jempol. Jadi nanti keluar. Oh, oke, betul. Jadi ada zona yang zona yang mau di apa namanya kan bulatan merah kan? Sorry. Keluar nggak? Sorry. Gini kan? Nah, itu targetnya. Jadi caranya, misalnya targetnya pertama, misalnya kalau kayak gini yang kena itu yang satu lingkaran itu. Tapi untuk supaya kena semutnya, misalnya lo mau fokusin tajepin matanya, lo gedein dulu semutnya, baru titik area fokus itu digituin. Jadi targetnya, nah itu selektif di situ mainnya situ. Oh, jadi gue gedein gini ya, Yol? Coba gedein. Nah, gedein di zoom dulu ya, di zoom dulu. Zoom dulu. Nah, gue pengen daerah kepala, lo titik B-nya taruh di kepala. Bentar, gue delete dulu ya. Gue select kepala ya. Bentar. Gue select kepala. Itu. Nah, oke. Terus. Nah, pakai tangan. Jempol sama telunjuk, tarik kayak tadi yang bulatan gue. Kecilin lagi, kecil. Rapetin telunjuk lo. Terus. Terus. Ntar bulutannya pasti kepalanya. Hah? Karena kan lo gedein gambar, jadi benar-benar harus banyak. Oh, oke. Yaudah. Sebentar. Jadi gunanya pas targetnya itu aja yang kena. Karena kayak gue kan toy fotografi kan begitu, misalnya bagian mukanya aja apa bagian hidungnya gue mau dalemin, targetnya di situ. Kalau yang ini kan, nah tarik terus sampai di semut doang. Gini. Nah, ini ya. Oh gitu. Misalnya lo ke apanya ke bagian airnya, di bagian airnya, jadi di situ. Aku main di situ untuk main-mainan kecil. Jadi semutnya lo baru. Jadi gue tunjuk. Jadi kalau mau gue tunjuk, sebentar gue ulang lagi ya. Bentar. Gue delete.
Kalau gue mau tunjuk, gue zoomin dulu. Gitu. Zoomin. Gue zoomin. Tuh ada kotak warna biru kan, geser di situ tuh, di warna kotak biru tuh. Oh, oke. Ini gesernya di kotak biru, gesernya naik turunnya supaya nggak berubah. Betul. Nah sekarang taruh itunya titiknya taruh di bagian kepalanya. Bagian kepala, terus gue plus dulu dong ya. Gue plus dulu. Ya, plus. Terus kasih kepala. Baru kalau gue mau gedein area itu, gue kecil. Tarik dulu dari telunjuk sampai jempol sampai rapat. Tapi kan terus. Ini ya, gue masih nyala, Yol. Jadi gue untuk ngecilin lagi zoom, gue tidak nyorot lingkarannya, baru gue kecilin zoom gini dulu, Yol. Nah, iya betul. Nah, baru deh gue bisa mainin ini. Sorry. Gue sorot lagi. Nah, begini. Nah, itu lo kecilin. Nah. Dan lama-lama. Siapa itu? Siapa itu? Anaknya siapa itu? Pada paham nggak? Aku taunya Hardik. Belum. Nggak harus di kepala itu. Kalau Yan, nggak harus di kepala, di badan aja. Di tengah-tengah di badan aja bisa itu. Pokoknya di mana aja lah. Di mana aja. Goblok. Din. Udah jelas belum, Din? Belum ya? Belum. Oke. Ulang lagi ya. Jadi gini, sebetulnya tadi yang dimaksud, yang barusan dipraktekin adalah selektif dari bagian yang kecil banget gitu. Kan kalau misalnya kita kalau view-nya kayak gini, lagi sirup itu makan nggak habis ya. Siapa yang makanan itu? Siapa yang makan? Halo? Siapa yang zoom makanan tuh? Lebih tertarik tuh zoom makanan nih. Mute dulu dong itu. Siapa ya? Halo. Ulang lagi ya. Bentar. Ya. Gua hapusin dulu nih. Nah. Jadi gini, kan kalau kita sebetulnya ini semut itu kelihatannya seluruh badan tuh, teman-teman. Nah, tadi maksudnya Fayol, kita sebetulnya bisa lebih kecil lagi, fokus pada satu titik badannya si semut. Misalnya kepalanya. Cuma kalau kita tunjuk, dia kan nggak bisa kalau belum di zoom. Sekarang kita zoomin dulu kan, telunjuk sama jempol ngelebarin, atau yang kotak biru ini kita gerak-gerakin. Tuh kita arahin gitu, mau yang atas, yang bawah gitu. Tahu ya? Di airnya aja, di airnya aja. Sekarang gue mau ke airnya aja. Yang bawah apa yang atas? Yang atas. Yang gede. Nih, gue mau ke ini sih sebetulnya madu nih, Yol. Madu. Ya, air madu. Nah, terus gue mau titik yang madu. Pencet tanda plus di bawah. Terus gue tik kasih tanda ke madunya. Begitu. Ya kan? Kalau tadi gue kepala gitu. Kalau madu kan emang objek yang gede ya. Cuma ini kita ke beda objek ke madu. Nah, begitu udah kita tandain, kita mau ngecilin lagi kan? Balikin lagi ke unzoom. Itu caranya lingkaran itu jangan aktif dulu. Kita tekan aja di sembarang gambar itu, baru kita unzoom gitu. Unzoom. Nah, kalau baru deh kita ngelebarin range selektifnya. Caranya aktifin lagi, terus telunjuk sama jempol. Itu kita main-mainin. Kecilin. Udah ada. Iya. Udah dana aja tuh. Anak gua tuh mau pergi. Sorry. Tuh, ngerange ngerange jarak yang mau kita kasih efek itu dengan cara telunjuk kita mencet lingkaran biru, tapi jempol kita main-mainin tuh.
ini yang gue lagi kerjain adalah telunjuk gue nempel di lingkaran biru. Terus jempol gue itu naik turun begitu. Ini sebetulnya adalah menandain range mana yang akan kita rubah objeknya. Gitu. Kalau misalnya agak nyala lagi. Bentar ya. Agak pelan-pelan. Nah, misalnya gue segini ya. Nah, gue kan udah nandain dengan range yang tadi, range dengan lingkaran yang segede tadi. Sekarang gue geser deh. Misalnya gue pengen yang bright aja ya, yang bright. Oh, sesuai dengan lingkaran yang tadi. Kelihatan nggak yang lingkaran yang tadi, perhatiin nggak? Ya kan? Din, halo? Yes, tapi nggak ngerti nih. Dari tadi juga ngeliat ini bengong gitu. Lu sampai mana, Din? Tadi udah belajar itu nge-zoom itu, tapi kok ada terus gambar birunya gimana ya? Nggak ngerti nih. Kayak gini kan ada terus nih birunya nih. Nih gimana nih? Dia udah nge-zoom nih, belajar nge-zoom. Udah, oke. Udah ngikutin kayak Dian, tapi lebih di zoom lagi. Jadi, terus nggak ada tadi tanda plus itu, Say. Kan udah diselektif ya? Udah diselektif belum? Udah. Udah. Oh, selektif dulu. Selektif nih. Tandain. Say. Sebetulnya zoom itu adalah mau memperjelas titik mana yang akan titik pusatnya. Ya. Nah, udah ditandain ya, Din? Tapi kan dia masih dalam posisi... Masih dalam posisi zoom kan? Masih. Nah, tapi lo udah selektif ya? Udah selektif belum? Udah nih, udah selektif. Nah, sekarang lingkaran birunya masih nyala ya? Biru, iya nyala. Dini tekan di titik selain biru biar dia nggak nyala biru. Baru zoomnya dikecilin lagi. Tunggu nih ada zoomnya kecilin laginya. On pisan sih saya. Jadi kalau misalnya kalau kita nggak bisa unzoom kalau birunya masih nyala, Din. Caranya birunya mati, Dini tekan aja di sembarang image yang lain. Oh, kan nggak hilang. Hilang kan? Birunya hilang kan? Nah, baru di unzoom. Tekan. Nih. Hilang aja. Nih ya. Aku ulang lagi ya. Lanjut. Sebentar. Yang lain udah paham ya? Yep. Udah paham ya? Yuk. Okay. Ngamatin aja dulu, ntar prakteknya belakangan. Aku modelnya gitu soalnya. Iya, ya nggak apa-apa. Nih, gue ulangin sekali lagi ya. Jadi gini, kan gue mau nandain satu titik yang detail banget sehingga kita perlu zoom. Jadi gue zoom dulu nih, gue zoom nih. Gue zoom, terus gue mau kasih titik dengan cara pencet plus di bawah, kasih titik. Nah, gitu kan? Yeah. Nah, sekarang gue mau unzoom. Unzoom itu nggak bisa kalau birunya masih nyala. Jadi gue tekan sekarang, misalnya di batang gue, bukan tekan, sentuh aja bagian yang lain gambar, sehingga birunya nggak nyala. Ketika birunya nggak nyala, baru dia bisa unzoom gini. Nih. Oke. Gini. Nah, sekarang udah kan kita udah tandain. Misalkan nih tadi kalau gue tadi tandain kepalanya semut kan. Ini kebetulan dia objeknya gede nih yang madu. Nih. Terus habis gitu kita pengen memperbesar atau memperkecil daerah efeknya. Caranya telunjuk kita si biru nyalain lagi biru. Tuh, pencet si B tadi. Telunjuk kita di B. Jadi telunjuk sama jempol itu mainin gede sama kecil. Tuh. Iya. Gitu. Tuh. Telunjuk sama jempol kita dilebarin, dikecilin. Gitu.
ini artinya kita menandakan daerah impact-nya nanti. Nih, taruhlah aku begini ya, segede gini ya lingkarannya ya. Nih, berarti kepala masuk ya? Kepala masuk, ya kepala masuk. Aku gedein lagi begini ya. Nah, terus udah ditandain, ya udah kita mainin ke kanan, ke kiri. Nah, dia akhirnya cuma segitu aja tuh impact-nya tuh. Kelihatan kan? Oke, ya kelihatan. Ya. Itu maksudnya tadi file kayak gitu. Gitu. Nah, terus jangan lupa kan kalau kita di sini kan ada bright, contrast, ada saturation, ada structure. Nah, mumpung di sini ini kalau yang ini aku masih tahu nih kalau brightness itu adalah kita memberikan cahaya tuh. Ngelihat dari minusnya sampai positifnya paling besar kan kita lihat impact-nya ya. Dia memberikan cahaya. Kalau dengan kontras bedanya apa jadinya? Nah, kalau kontras dia perbandingan warna. Jadi di titik itu kan dia ada warna-warna. Dia ke kanan. Tuh, dia jadi kuat gitu, warna-warna tertentu kuat. Kalau ke kiri, nah, dia akan jadi apa? Mudar. Kalau kontras itu gitu. Nah, sekarang file Iben nanti koreksi gue ya kalau salah ya. Siap. Nah, yang jawab siapa? Nah, terus saturation itu adalah satuan warna, Mei. Satuan warna. Jadi kayak misalnya biru itu saturation-nya tinggi. Dia kan penuh warna gitu ya. Merah saturation-nya tinggi, hijau saturation-nya tinggi. Tapi kalau jingga, pastel itu saturation-nya rendah. Rendah. Gitu karena berarti warna-warna ini ya, warna-warna dasar ya. Nah, saturation itu adalah tingkat banyaknya warna. Kalau gue ke kananin, nah warna-warna yang dasarnya itu dia akan menguat tuh, kuning. Kalau ini akhirnya memudar gitu. Itu saturation. Nah, terus satu lagi yang terakhir structure. Structure itu adalah detail. Detail jadi ini menguatkan warna yang ada di situ. Biasanya kalau katanya file lebih suka main di sini nih, structure nih. Jadi dia menguatkan warna yang di situ. Structure. Oke. Oke. Yang selektif kayaknya gini-gini doang sih. Yaelah gini doang. Gue balik ya. Udah jago nih. Karena penting loh. Ya padahal penting ya, bener. Nah terus udah yang selektif udah ya. Terus gua ke brush. Brush karena dari kemarin kan kita selektif brush gitu doang, nggak yang seminggu ini. Sekarang kita ke brush. Brush itu bedanya jangkauannya kayak brush gitu, kesapunya kayak brush gitu, bukan titik. Jadi misalnya aku ngambil dari saturation temperatur dulu deh. Soalnya gue kalau saturation takut salah. Temperatur nih, temperatur ya. Kan dia ada 4 tuh. Aku ulang lagi deh. Nih, dia kan ada 4 ya. Kalau kuas ada dots and burn, exposure. Exposure itu adalah apa tuh kemarin ya gue tulis. Pencahayaan. Apaan sih Ben? Pencahayaan ya? Pencahayaan. Apa ya? Iya, exposure. Kalau temperatur itu apa? Suhu aja, ambil kayak suhu biru gitu aja. Oke, kita cobain aja semua nanti ya. Nah, gua tadi udah nyoba tuh semut yang gue post di grup, gue mainnya di exposure. Exposure itu kelihatan nih, kalau panah ke bawah dia minus. Itu artinya dia gelap. Gue mau gelapin sini nih. Tuh, gue mau gelapin sini tuh. Ya kan? Tuh. Terus ini gue pakai yang -1 paling rendah. Terus gue naikin lagi 7. Nah, dia yang di tengah gue sayup-sayupin dia tuh. Tuh, yang di tengah gue sayup-sayupin. Terus naik lagi. Cara naikinnya gimana? Cara naikin turunnya gimana? Di bawah, Meg. Itu kan ada plus sama minus. Yang panah tuh. Itu. Panas ke bawah ke atas ya. Okay. Nah, kalau gelap ya gue turunin panah ke bawah, paling bawah tuh -1. Gue panah yang ke atas tuh paling tinggi tuh yang dia 1 gitu. Kalau 1 dia
terang banget. Tuh, gue pencetin si semut tuh. Gue pencetin si semut gede terang banget gitu. Mati semutnya terus pencet. Mati. Kebakar. Nggak tahu, kacau. Hasilnya gambarnya kacau banget nih. Exposure kalau bisa sih jangan terlalu banyak dimainkan lah. Lebih bagus di brightness aja. Oh gitu. Nggak ada brightness Om. Iya enggak, maksudnya kalau memang nggak terpaksa kali exposure kalau bisa jangan terlalu banyak dimainkan. Itu banyak pengaruhnya. Makanya ini kan 0, sekian, 0, sekian kan, bukannya persatuan deh kan. Iya. Jadi nanti bisa ngerubah bentuk ini kali ya, objeknya. Jadi iya. Nah, yang brightness itu berarti kita mainnya di selektif ya Om? Brightness banyak pilihan. Tadi sebelum di menu atas kan ada juga brightness yang di tools itu kan. Iya yang di selektif tadi kan. Iya bisa juga di selektif bisa. Iya. Enggak, maksudku gini, artinya gini, kalau nggak terpaksa sekali, exposure tuh kalau bisa jangan terlalu dimainkan gitu loh. Oh, oke. Nggak apa-apa. Ini kan kita pokoknya nyobain aja semua dulu kan, ya kan? Iya. Sip. Sekarang dots and burn itu untuk apa sih? Coba ya gue. Pencahayaan tapi lebih lembut. Iya, kayak nggak ada impact gitu ya Yol? Ada impact-nya. Ada. Ada deh ini, ada nih. ada tuh. Ini ada nih. Iya betul-betul. Cakep malah. Nggak berlebihan. Jadi gini, materinya gue agak selak sedikit. Jadi ini kalau modal dari orang main handphone sama kamera tuh beda. Kalau kita di handphone itu ada nama snapshot painting. Snapshot painting itu tuh bisa kita timbulin, kita bisa bikin warna berubah. Jadi seperti melukis. Karena yang main adalah telunjuk. Kita bisa brush. Jadi misalnya lo taruh di angka 7, lo gosoknya sekali atau 2 kali nggak sampai 7 dia itunya. Kan nggak bisa 7 dia, dari 10 5. Ya 5, misal 5 kan. Nah 5, coba telunjuknya digosok sekali sama digosok 5, berkali-kali itu beda itunya. Gue balik lagi. Tadi. Nah coba. Sekarang gue dots and burn gue taruh 5 ya. Di exposure coba biar kelihatan ya. Exposure. Oke, exposure. Terus gue pakai 05, coba 05. 05 sebentar. Jam 1. Nah, sekarang pakai telunjuk lo gosok-gosok di dahannya coba. Yol, adanya 0,7 sama 0,3. Ya 0,3 aja. 0,3. Oke. Coba gue taruh di semut ya. Enggak di dahan aja biar kelihatan di dahan. Di dahan, oke. Coba lo gosok terus-terusan. Nih, gue gosok. Bolak-balik. Ini gue gosok. Jadi nih. kita main gosok. Jadi semakin lama gosoknya bolak-balik itu ketebalannya semakin terang. Bolak-balik. Ya. Jadi gunanya kalau kita di handphone grapher adanya snapshot painting. Kalau di kamera DSLR ditabukan, tapi kalau kita masuk di handphone grapher, kita tuh hasilnya seperti bisa kayak melukis. Jadi di sini ini lebih ke arah kita melukis. Nanti kalau kita ketemu, gua ajarin lagi. Jadi lebih mendramatisir suatu hasil. Jadi nanti kan kalau exposure dinaikin, misalnya ada kita mesti gelapin, orangnya kita terangin, di orangnya kita gedein. Jadi kelihatan fokusnya di tengah. Cuman kalau di kamera itu ditabukan, kita main seperti ini. Cuman kalau kenapa di handphone kita lebih main di editing? Karena kekurangan kita diatasi dengan di aplikasi. Oke. Misalnya kayak mainan gua kan lebih tinggi, bisa dia hidup, bisa dia nggak hidup, gua main di sini nih. Snapseed painting, dia lebih ke arah, misalnya kita ada pemandangan, mana mesti ada arah cahaya dari mana. Kalau dari foto dasar kan dia sama semua tuh. Nah, biasanya gue supaya kelihatan dramatisir, gue main di snapseed painting, apa exposure-nya, arah yang item tertentu gue terang-terangin dengan gue gosok-gosok telunjuk, terus ada yang gelap, gue gelapin dari pencahayaannya kurangin, di situ mainnya. Jadi di sini dipergunakan untuk nanti kalau mau ada kelasnya lagi namanya, gue lagi ikut juga nih snapseed painting, itu gila hasilnya. Yang gue contohin yang itu yang foto yang sebelum dan sesudah yang berkabut di jalan itu gue pakai snapseed painting. Oh gitu. Kalau yang itu yang embun, lo kan posting kemarin. Embun itu ada lagi, dia masuk di LD. Lo masukin embun. Belum masuk ke situ ya? Iya, matahari. Nah, nanti gini loh, gue dasar dulu snapseed, nanti kita ada ambil curi lagi di aplikasi lain. Di RR tuh ada yang mesti
Jadi misalnya gambar lo ini untuk strukturnya kita ambil di RL lagi nanti. Oh, Jadi oke. kita Lightroom download ya? dulu. Hah? Lightroom ya? Ya Lightroom. Di Lightroom ada pecahannya juga banyak. Iya, iya, iya. Jadi di sini kalau kita di handphone lebih ke arah kita bisa lebih mendramatisir suatu hasil gambar. Kayak toys Kalau- lu ya? Toys lu Hah? tuh yang toys Iya. mainan lu? Mainan gua tuh kan mainan harga 50.000, Ah, 100.000. Nah, gua main di situ semua. Itu main di Snapseed Painting. Kalau kita gua punya kamera juga bagus, gua punya makro, nggak Ya. bisa sebagus itu karena dia akan ya begitu aja. oke. Jadi oke. ada jadi abis ini Snapseed ini kita ntar bisa. Jadi sebenarnya modal dulu, nanti Oh. kita bikin lagi Snapseed Painting. Ya, Jadi ya. biar tahu dulu beda-bedanya. Oke, oke. Yaudah, ini kita pokoknya yang basic dulu kan hari ini ya? Basic dulu. Nanti ada pertemuan nanti baru. Oke. Nah, ini kan tadi kita udah exposure tuh. Terus sekarang dots and burn lebih soft ya, dots and burn. Lebih soft. Nah, Nah, temperatur caranya digosok-gosok Dian, bukannya sekali. yang Jadi mana kalau tuh? mau tebal, di tempat itu lo gosok-gosok, Nah, berulang-ulang dia warnanya kan lebih timbul daripada sekali gosok. udah nih, gua coba Nah, tinggiin. Nah. terus cara ngeliat gosoknya di itu yang digambar mata. Mata lo Oh, oke. pencet. Nah, itu daerah yang lo gosok. Oh, iya, iya, iya. Dari ketebalan yang lo gosok kelihatan tuh, mana yang digosok sekali, Kelihatan. mana yang digosok berkali-kali. Iya. Yo, tapi di sini nggak ada andu ya? Misalnya Nggak kita, ada, dia ulang. Andunya ulang. oh silang dong. Iya. Oke, gue Silang. balik lagi ya. Gue balik lagi. Coba lo lihat. Nah, misalnya gue tadi pakai apa exposure, gue pakai angka 7. Terus gue gosok 1, 2, 3. Nah, terus gue pencet yang mata. Bukan. Lo misalnya Gosoknya bolak-balik ya? gosoknya bolak-balik. Ah, Terus. Nah, itu nanti ketebalannya beda. iya. Kecerdasannya beda. Gue lagi kelihatan. gosok-gosok nih. Makanya ada orang tuh ngapain gosok-gosok handphone. Ya ini Tekanan dia. gosoknya di mana? Kalau dia lebih lama nekennya di situ, berarti itu yang nanti akan ini ya. Gambarnya. Lebih mencapai 0,7-nya. Paling mentoknya 0,7. Jadi kalau gosok sedikit sekali sama gosoknya 5 kali itu beda. Tapi tetap akan mentok di 0,7. 0,7. Oke. Untuk tahu cara yang digosok itu pencet mata. Pencet mata. Nah, tuh kelihatan tuh. Yang di bawah tuh ada kenceng banget tuh, berarti lebih lama lo gosok. Iya, betul. Kalau gosok sekali itu daerah yang lo tadi gosok-gosok. Nah, ini buat Snapseed Painting nih nanti nih. Menarik ya. Ben, DSLR lo kalah Ben, ngajarinnya Ben. Hah? Kamera lo kalah, apa yang gue tinggalin. Lo, ntar gue kasih tahu foto-foto gue yang, jadi kita di sini lebih ke arah melukis. Melukis foto. Apalagi Iya. Alirannya beda-beda. makanya gue udah beralih. Pakai handphone murahnya cukup. Oke. Ini tadi kan gue pencet exposure ya. Kita cobain semua kan? Yo. Iya betul. Ya, siap. Gue balikin lagi deh. Gue balikin lagi biar ketahuan impact-nya nih. Gue tadi. Misalnya sekarang gue temperatur ya. Temperatur gue pakai angka 5. Nah, gue pencet-pencet. Di dahan. Ih, kok kagak impact? Gue udah pencet-pencet di dahan nih. Itu jadi agak gelap. Itu hijaunya kan agak merah. Gue pencet mata ya. Gelap. Menguning. Tuh kan. Lebih temperatur lebih mempertegas warnanya. Mungkin karena modal lo hijaunya nggak bagus, jadi nggak kinclong. Oke, nih gue gosok-gosok satu batang ini nih. Bentar. Gue pencet mata lagi. Kayak gini. Impact-nya kayak gini. Iya. Kalau temperatur kayak gini ya. Impact-nya. Iya. Makanya kalau dia mau ngetesnya dikasih pol aja. Dian. Kali apa? Dipolin di 10. Oh, 10. Oke. Gue balik lagi nih. Nah, supaya ketahuan impact-nya. Gue balikin lagi. Oke, terus gue temperatur gue taruh di angka 10. Oke. Nah, gue gosok-gosok. Gosok-gosok deh, belajar menggosok. Gosok. Mungkin Pak Yol itu gosok tuh. Kesian. Iben, jagonya Iben. Nah, ini kayak gini. Oh, yang tengah belum ya? Yang Belum. tengah belum.
Karena modal fotonya hijaunya nggak bling, jadi nggak kelihatan. Oke. Ya kalau harusnya jangan pakai ini, cari yang gambarnya yang udah pemandangan, jangan foto lo. Oh, pemandangan aja ya. Ini gue balik. Pemandangan. Kayak ini kan Balik. makro nih, makro mah susah. Iya, bentar. Iya, Cancel. makro mah susah. Open. Mana gue masih. Yang dari Jadi teman-teman. kemarin aja. Nah, tuh. yang 4 kemarin aja. Ini punya yang Urit. Bentar. Udah kemana urut Aduh, kemana ya? Modal DSLR. Enggak gue simpen lagi di satu. Banyak banget. Jangan foto berdua. Kebanyakan sih lo, Bukalapak. Iya. Yo, lo aja yang share gimana ya? Gua susah, gaptek. Lu kan udah pernah berhasil share. Susah lo aja deh. Udah pokoknya. Jangan pada curhat dong. Ya. Admin. Ini punyanya Urit nih. Tapi ya punya uritnya boleh lah. Tuh. Yang Goa. Yang Goa. Ini Batang Yang kalau tadi. Itu, nah itu yang sebelah kiri itu. Yang aja dong, ini yang Goa nih, udah. Ya, Nah. keren. Goa. Terus Coba. gua ke Nah. yang tadi ya. Saturasi di hijaunya coba. Saturation di hijau. Coba. Pakai angka berapa ya, Yol? 10. Yang 10. pojok kiri coba tuh. Pojok yang mana? Yang hijau. Ya, Ridani di bawah Ridani. Daun. Daun. Yang di atas, daun atas ya. Lo tarik gede, zoom gede. Biar kelihatan gosoknya. Oh, sebentar. Yang atas. Kalau yang bawah modalnya nggak bagus. Nah, yang kiri pojok. Nah, itu lo gosok deh. Ih, cakep banget. Oh, di layar nggak kelihatan ya? Di gue kelihatan banget loh. Iya, kelihatan dia langsung. Kalau yang dominan langsung naik. Oh gitu. Ih, keren banget. Iya. Ya keren kan? Nah, itu nanti koreksinya lebih bagus digeser lagi yang ke sampingnya tuh. Samping saturasi apa tuh? Sebentar. Samping saturation temperatur. Temperatur. Nah, itu gosok itu biasa temennya itu temperatur sama satur itu mainnya tuh di situ tuh. Coba sekarang temperatur. Coba temperatur. Temperatur di set angka berapa ya? 10 aja, tergantung lo gosoknya. Kalau gosoknya semakin banyak dia mentok 10. Kalau yang lain kan gosoknya 0,5 dia tuh kan. Beda kan hasilnya? Oh iya. Ya ampun. Dindingnya naiknya Dindingnya jadi kemerahan ya. Dindingnya kan ya. Berarti nah itu yang lo kena. Makanya untuk supaya snapshot paintingnya lo gedein semuanya tuh. Lo gedein itunya pakai jempol lo digedein. Jadi hanya area tertentu. Nah, misalnya lo temboknya deh. Temboknya dulu deh. Tembok kasih temperatur, digosok-gosok. Temperatur, oke. Temboknya gue temperatur nih. Temboknya aja, gosok-gosok. Loh, kan langsung nimbul tuh. Nah, ini tujuannya 10 itu jadi lo gosok dia mentok di 10. Kalau dia 0,5, dia hanya 0,5 aja. Oh, nih misalnya gini, lo punya modal foto, bagus. Jadi lo nggak usah 10, takutnya cover kan? Ya 0,3 atau 0,5 aja. Gitu loh. Kalau ini jadi semakin gosok dia akan mentok di poin 10. Nah, itu terus lo geser ke saturation, dia naik lagi tuh. Dari temperatur masukin saturation. Saturation di tembok juga? Tembok juga. Nah, dia akan lebih gila lagi warnanya. Begitu yang warna-warna yang dominan akan naik semua dia. Wih. Wow, nyala. Bener kan? Nah, itu dia. Misalnya lo foto api itu kan, kegelapan kan, lo hantem deh tuh apinya pakai saturation. Terus lo hantem sama itu lo akan lebih nyala. Terus lo masukin di selektif di detail strukturnya. Apinya kelihatan. Jadi kita nama snapshot painting di daerah tertentu aja. Oh, ini yang lo maksud yang didramain ya? Iya, didramain. Jadi foto-foto bisa juga kita moto kan. Modal kita, kamera kita, makanya gue bilang handphone murah pun nggak terlalu bermasalah. Bedanya kalau gue handphone agak flagship, mainnya cuma 0,5, kalau yang murah 10 gitu. Terus selektifnya
dia main di angka tinggi. Jadi handphone murah nggak terlalu juga. Kalau lo main di jago di editing, kelihatannya bagus. Tadi, bentar, gue ulang. Tadi waktu kan lo nyuruh gue saturation waktu yang di ini nih, di hijau. Dia jadi kelihatan tuh, menguat tuh hijaunya tuh. Nah, terus habis gitu lu suruh ke temperatur. Temperatur kan dia jadi agak ke itu ya, ke coklat ya temperatur. Ya, dia kombinasi kecoklatan dia. Makanya kalau supaya kita belajar nanti, mulai kecil-kecil dulu. Jadi kan ini nanti namanya snapshot painting lebih feel. Ini kalau gue foto nih lihat di DSLR. Kalau nggak dia pakai kamera biasa, dia pakai snell cam nih. Kelihatannya dari mana? Dari airnya udah kayak apa namanya? Kayak salju kan dia. Speednya gede banget itu. Hah? Nggak, dia pakai salju. Ya speednya bagus banget itu speednya. Enggak juga itu, bisa juga Ben. Sekarang pakai gini, lo bisa kelihatan air dari kapas, lo masukin aplikasi snail cam. Oh iya. Jadi lo hasil lo sama kayak DSLR. Jadi lo tak ketemu sama gua deh lo pakai handphone aja. Oke, ya terus lanjut. Terus. Lanjut. Ya. Enter. Ya, itu yang brush-nya ya. Brush-nya ada dong. Tadi Enggak, gede itu kan gambarnya. jempol kita kan gede tuh. Ah, Jempol kita kan gede. Kalau misalnya kita gosok-gosok, maunya cuman yang agak detail gitu nggak bisa ya? di zoomin, gambarnya Mei. besar. Di zoomin, Oh, Mei. gambarnya yang gede. Di zoomin. Diginiin, Mei. Diginiin. Tuh. Tuh. Iya. Coba lo, Ning, Dian, lo pantulan airnya deh Dian deh, coba deh. Oke. Ini. Nah, itu yang pantulan hijau, nah itu. Coba. Pantulan Di air. daerah situ tuh. Pantulan hijau. Pantulan air hijau yang di dalam itu terowongan. Bawah, terus. Oh, Nah, Dalam terowongan itu. nah itu coba lo itu Naik. gosok-gosok deh saturasi. saturasi. Oke, saturasi gue pakai angka berapa? Saturasi pakai angka berapa, Yol? Ya, terserah lo deh, pokoknya 10 aja biar kelihatan. Coba. Biar kelihatan naik banyak. Oke, bentar ya, gue pakai saturation, terus gue pakai 10 ya. Gosok deh. Nih ya. Ya, Yeah, gosok deh. kuat banget ya. Ya ampun. Iya, terus kasih temperatur lagi ke samping. Kasih temperatur Gosok. berarti 10 ya. Ya, saya terus temperatur. Tuh lihat. Bayangan lo lebih di apa? Di air lebih Muncul ya, lebih keluar kuat. bayangannya muncul ya. Nah, Keluar terus warnanya kalau kuning kok. memperkuat lagi, tapi ini kan maksudnya gue cuma kasih tahu, tergantung gosoknya. Lihat, lo turunin nih itunya, di saturasinya. Saturasi turunin. 0,3 aja. Oh, Jadi ini kan saturasi. spill aja nanti buat latihan aja. Oke. Saturationnya gue angka berapa? Coba 0,3. Oh, Pokoknya bawah lah. dia 5. 5 sama 10. 5 ya. Coba. 5 ya. Lu doang. Ya 5. Gosoknya sekali aja. Oh, sekali. Udah tuh sekali. Iya. Ini kan modal dari awal, ini kan modal dari tadi. Beda. Oh, dari ulang. Oke. Yang awal lagi, balik dulu. Nah, balik. Terus gue zoomin. Ya. Gue zoomin. Ya, sorry. Ini kan. Terus? Nih. Oke, zoom terus ya, terus. Dan. Aduh. Di-zoomin lagi apa segini aja cukup? Ini cukup. Jempol kan cukup kan segitu. Ya. Telunjuk kali. Telunjuk gue kayak jempol ya. Gimana Gitu dong? ya. Jangan nyindir band dong. Terus gimana tadi? Saturation ya? Saturation. Saturasi kalau gosok-gosok. Saturation gue taruh 5 ya? Sekali Ya, gosok 5 boleh. aja. Sekali aja. Tuh udah sekali. Naiknya sedikit kan? Iya. Terus kalau mau naik, Kuningnya nggak terlalu keluar. iya. Terus masukin di itu yang sebelahnya. Temperatur. Temperatur. Oke, temperatur gue taruh berapa? Terserah lo, 5, tapi gosoknya pelan. Jadi namanya snapshot painting nih. Jadi kalau lo mau, ada orang kan, kayak orang Batak kan seneng yang berlebihan. Seneng yang terang. Begitu. Nah, kalau yang pemula kayak gue dulu, senengnya terang semua. Iya.
Iya bener, nanti baru kita belajar lagi. Nah tuh lihat, ini kalau mau oke lagi, lo balik ke selektif di daerah. Gue enter dulu ya. Gue enter dulu ya. Ya, enter. Coba enter. Terus kita ke selektif kan. Selektif, target di airnya. Selektif. Nih air. Bagus nih kalau. Terus dikecilin di target airnya pakai jempol sama telunjuk. Oke, air yang tadi yang lo yang tadi dijelasin. Tadi gue hapus dulu. Hapus dulu. Enggak, jangan dihapus. Tetap yang tadi. Yang hijau kan? Iya, yang hijau jangan hapus. Nah, itu lo tak masukin itu sekarang. Bentar. Masukin target coba. Ini kan? Ya. Terus coba diapain? Di targetnya dikecilin hanya di daerah bayangan air. Oke. Kalau di zoom tariknya gak banyak. Hanya di sebentar. Itu kan merah semua, berarti target yang lo itu semua kena. Jadi lo nanti supaya dominan, nanti tuh kelihatan bayangan dari airnya, lo strukturnya lo naikin, terang dia kayak ada kaca gitu loh. Iya, nih. Ya, coba lo. Ya udah nanti latihan kanan tuh jago emang. Segini ya. Coba lo naikin strukturnya. Oh, struktur sekarang ya? Ya, lo naikin strukturnya. Bentar. Gua buat structure. Terus coba lo mentokin coba. Wih, keren. Nah, oke, coba lihat. Keren banget. Tuh. Gini kan hasilnya? Iya. Buat nggak bedanya? Ya, Internet. Sebentar. Dek, jangan zoom, jangan YouTube, Dek. Dah, ini hasilnya ya? Iya. Jadi bedanya lo lihat detil dari pohonnya di bayangan airnya lebih kencang. Jadi kita mainnya kombinasi terus. Jadi seandainya lo kurang detilnya, lo masuk selektif lagi, lo masuk struktur lagi. Cuman kalau modal handphone lo nggak bagus, dia pecah. Kalau struktur dihantam terus, dia gambarnya akan pecah. Gitu loh. Makanya pinjam HP-nya lo. Pinjam HP-nya dulu. HP gue Yang tadi sebelum ke sini kan kita. Ya, jadi itu kok. Jadi kita kuasin dulu kan. Sebelum ke detail. Tadi kan kita kuasin dulu kan. Tapi main di saturation 5 kan. Betul. Terus habis itu baru kita jadi selektif. Gunanya ini, artinya gini, seandainya nih kita main kuas-kuas kurang oke nih strukturnya nih, lo masuk di selektif. Jadi supaya bayangan-bayangan yang hijau itu nongol. Nah ini ilmu nih. Yang kemarin gue lihat ada orang loncat, bayangannya kuat banget, jadi mainnya di sini ya. Orang itu loncat. Yang foto gua yang masjid itu kan, yang di laut itu kan gue main di sini. Jadi kalau modalnya kan modal dari kamera DSLR atau handphone dia nggak bisa berbayang sampai seperti kaca. Nah kita mainnya di struktur ngebras. Apalagi nanti lo kalau masuk LR ada namanya itu lebih parah lagi itu. Jadi kita ambil di daerah di LR itu ada untuk mempertegasnya lebih oke. Ada item tertentu dia akan nimbul gambar pantulannya kenceng banget. Jadi seolah-olah lo pakai kaca bawahnya. Gitu. Oke, balik lagi. Ini cuman masukan aja. Sebentar, ini ada pertanyaan nih sama ada Deul. Mumpung belum lupa cara ngasih pancaran cahaya kayak di fotonya Viol yang cuma 1 titik gitu. Gimana ya? Tadi, yang pertama tadi. Yang pertama itu paket. Udah dijawab. Dek, masih berlaku nggak, Dek, pertanyaannya, Dek? Ya udah, sekarang. Jadi kalau sebenarnya kita juga kalau si painting ini ada lagi aplikasi yang lain. Jadi kita bisa masukin awan, kita bisa masukin asap, kita bisa masukin matahari beberapa jenis, ada caranya. Tapi nanti, jadi ini mau masukin cahaya matahari dari kiri kanan atau atas bawah, bisa kita munculin. Dan kita kombinasi dengan Snapseed. Jadi hasilnya seperti matahari bener-beneran.
Jadi yang kalau itu nanti kita kan baru snapshot dulu. Itu ada efek bayangan ya, Jo? Gimana? Ada efek bayangan yang seperti lo tadi bilang. Ada. Jadi kita kalau itu, gitu. Ya, jadi kita main kombinasi semua. Jadi bagusan emang itu Classroom ya. Jadi biar kelihatan bedanya kan karena loncat-loncatnya beberapa aplikasi, ada 3-4 aplikasi. Iya. Tapi kita dasarnya untuk pemula ya snapshot dulu. Snapshot aja dengan kita main snapshot painting aja udah lumayan oke. Oke, ini kita udah ke materi dikit-dikit udah ke materi painting ya? Udah masuk ini. Udah masuk ya? Oke. Udah masuk ini kayak gini kan. Kayak coba perhatiin. Dinding yang sebelah kiri sama sebelah kanan beda nggak? Beda banget. Nah, itu nama painting. Jadi kadang-kadang kita kalau itu kita paintingin dilihat dari arah. Nah, gua ini kan berarti yang kiri lebih tegas, berarti ntar gua bikinnya cahaya matahari dari kanan, arahnya nyinarin ke tembok gua. Yang kanan digelapin gitu loh, namanya snapshot painting. Oh, ini kan jadi kenapa? Itu jadi gunanya di situ, Dian. Jadi kita painting aja. Sebenarnya kan nggak kayak begini nih. Nah, kita bikin cahaya dari kanan. Kita coba masukin langsung ya. Hah? Langsung cahaya dari kanan gimana caranya? Iya, cahaya yo. Aplikasi lain lagi. Ya. Beda teori aplikasinya lain lagi. Oh, app-nya beda. Nah, ini kita udah semangat snapshot dulu. Oke, terus lagi dia. Dasar dulu kan. Ini kemana nih abis ini? Ya udah healing Nisa, WhatsApp gua Nisa. Apa gimana ya? Aplikasinya beda. Ya terus aja yang lo tahu Dian. Nanti gua itu. Yang lo udah belajarin kemarin. Gua udah mentok segitu. Gua udah yang mentok. perspektif belum. Healing kan semua belum tahu healing. Healing, oke, healing ya. Healing. Kita pencet healing. Wing. Nah, sekarang kita mau healingin sebentar. Kalau healing di wajah aja wajah. Mantan, sorry. Ini daun aja tuh daun. Mantan di sebelah kanan nih. Di healing. Sebelah kanan coba ya. Yang kanan mana? Yang ini. Yang dikit itu yang. Nah, hilang kan? Hilang. Gua andu ya. Gua ulang lagi ya. Ulang lagi. Ini daun yang kanan gua mau ilangin. Pencet. Atau gue zoomin dulu ya? Di zoom dulu. Zoom dulu ya. Oke, sebentar. Ya, gue mau healing yang ini. Wing. Hilang kan? Hilang. Jadi gini, di healing ini ada ilmunya juga. Gimana? Jadi dia sekalian healing itu dia menduplikasi daerah sekitarnya. Jadi kalau kita mau healing, cuman targetnya lo gedein dulu. Oke, ini andu dulu ya. Yang healing semua itu nanti. Ini gue gedein lagi ya. Bagusnya kalau gini, harusnya ya? kurang lebih gampang. Nah, ini coba lo itu lo gede. Kenapa ya? Daun yang di kanan. Nah, daun yang di kanan, nah ya betul pas itu. Lalu gedein dikit lagi, gedein. Gedein lagi. Gedein. Oke. Lo healing deh. Aduh, sebentar. Masih emang harus latihan. Saking gedenya geser dikit. Nah, ini ya. Iya. Gue taruh atas. Healing. Jangan itu kalau healing per itu pakai dicolek-colek dikit-dikit aja. Oh, oke. Bentar. Tekan dikit. Udah nih, gue colek-colek nih. Nah, itu lihat. Dia kalau kita nggak kena, ya oke. Sebelahnya kena healing juga. Jadi biasanya gue tepi-tepinya itu gue gede banget, baru gue cetek kecil-kecil. Jadi gue dari pinggir dulu ya. Gue dari pinggir dulu. Nah, ya. Tuh lihat kan, itunya angkut juga kan temboknya. Kayak angkut juga. Jadi healing di snapshot, kelemahannya dia mengcopy sebelahnya. Jadi arah nariknya itu kelihatan, nanti mesti latihan emang.
Nah, tapi kalau untuk foto-foto gambar lebih berguna. Jelek tuh, jelek. Nah, tuh lihat kan? Jelek ya? Jelek. Ya, Jelek banget. Tertarik soalnya. Nggak ditotol. tertarik. Nah, Harusnya ini, ditotol. Mending ditotal di titik-titik. Ditotol nah, aja ya, nih. Ditotol aja ya nih. nggak apa-apa. Jadi artinya kita belajar aja, kan artinya nanti karena kenapa emang ini sebenarnya ada bagusnya juga di Snapseed dengan healing. Misalnya gue moto nih di belakangnya background apa, gue bikin aja seolah-olah dia backgroundnya belang-belang. Ya lo tarik aja main di healing nih. Oh. Gitu. Ya, intinya duplikasi aja gitu aja, duplikasi sekitar itu. Itu duplikasi sekitar, Ben. Iya. Iya. Jadi artinya dia sebenarnya gini aja sih, ingin menghilangkan yang bagian-bagian, kadang-kadang ada hasil foto juga yang kayak misalnya cahayanya kurang terlalu kayak bercak-bercak gitu. Nah, itu menghilangkan bercak-bercak itu kayak gitu aja sih. Ya, ambilnya duplikasinya itu di sekitarnya itu range-nya agak jauh atau pas lagi yang kita titiknya berdempetan dengan sekitar yang paling luas. Nah, ini perbedaannya healing yang di Photoshop dengan healing di Snapseed nih. Kalau di healing di Photoshop, dia ngambil contoh. Ya. Kita ambil contoh satu titik yang kita ambil kan. Nah, kalau di Snapseed ini memang sekitarnya, jadi jarak jauhnya emang kita juga kurang, makanya kayak tadi bagusnya di total gitu. Ini gue notong agak hilang. Ya, karena lo di daun bentuk strukturnya nggak ini ya, nggak rapi. Nggak rata. Jadi nggak apa-apa. Yang penting tahu dulu. Jadi kan ini kan kebetulan gambarnya pemandangan. Jadi yang penting tahu healing fungsinya ini. Iya, Nanti iya. ada lagi pakai aplikasi yang lain, healingnya oke banget. Betul. Oke, healing ini berguna juga untuk apa namanya yang lainnya. Oke. Coba ini ya. Ini batu kali bisa kali ini. Ini batu aja batu. Ada penunggunya tuh. Wih, ada penunggunya ya dah. Hilang sendiri tuh. Tuh kan hilang kan? Nariknya dari hitam ke atas, pelan-pelan. Iya. Nanti kalau oke. Ini karena zoom sih dia gerak-gerak sendiri. Iya. Mana itu batunya? Mana tadi? Hilang udah. Batunya diambil Ben, batunya balikin Ben. Ben lo kemanain batu gua? Kanan lagi. Turun dari bawah di kotak itu. Nah, di kotak Dian. Nah. Jadi kalau gede ini, nah di kotak. Nah, itu kan hilang tuh batu batunya tinggal tuh. dikit batu. Nah. Ini kalau kayak gini kan batu banyak bayang lo balik kayak gitu. Beras. Lo hitemin deh agak sedikit bayang pakai hitaman beras. Hilang. Iya. Udah. Lewat kan udah ngerti dah. Udah ya, lewat ya. Oke dah. Nanti kalau intinya. Ini bagus nih kalau ada foto mantan ya, healingin aja nih. Iya, hilangin. Juga tuh sering hilangin mantan tuh. Oke, balik ya. Kalau lagi foto produk tiba-tiba ada laler, nah di healing. Perspektif. Nah, oke, perspektif. Nah, apa tuh? Ini perspektif misal kita moto nih, dia kan foto kan angle-nya harus di tengah atau di mana. Kita bisa koreksi sedikit. Coba Dian, geser. Nih, udah nih. Udah, coba. Atas bawah. Atas bawah. Jadi serem. Atas bawah Dian. Nah. Jadi kita bisa koreksi sedikit dari apa namanya? Moto perspektif. Oke. Masih ketemu sih bagus. Kayak ada yang nanya nggak di perspektif tadi nggak bantu banyak ya. Dia cuman kalau yang tukang foto ngerti nih. Misalnya gue mau foto nih harusnya di tengah, kurang nih. Ya gue harus ke tengah. Geser sedikit. Jadi center di tengah dia targetnya. Udah kayak kertas. Iya kan? Terputar dia kan. Nah lo mainin deh tuh. Udah lewat. Udah lewat. Lewat, oke. Apalagi nih? Yang itu vintage. Vintage di bawah. Oh, yang sering gue pakai vintage. Kanan. Hadir, kita hadir. Kita hadir. Nah, vintage kalau gue,
Nah ini Kita keren. hadir, Ini Kak. mendramatisir tuh. Coba kita dari ujung 1 sampai berapa? Sampai 7 ya kalau nggak salah sampai ujung. Dia sampai 12. 12. Nah, gue suka main di 12 tuh. Coba di 12. Ya. 12. Wih, Iya. Nah, gelap ya. inilah setelah ini kan gue lihat nih. Snapshot Angker. paintingnya gue main di sini. Jadi gue 12, baru gue terang-terangin nih. Mana yang bisa gue terangin, mana yang gue Oke. gelapin. Iya. Kalau nggak 12 dari 1. Jadi efek dramatisir kayak lukisannya dapat. Kalau nggak 12 berapa yuk? 1. 1. Oke. Ini angker nih goa. Nah, jadi kelihatannya angker kan goanya. Nah, lo main di brightness juga coba. Terus sama ada di samping kali ada titik dicoret kan, coba lo tekan. Di apa? Samping kali. Samping kali, samping tulisan kali X itu ada kotak butir-butiran Yang ada titik-titiknya tuh. Blur, kayak blur. Kanan. dua. Iya itu. Nah, itu beda. Coba lihat bedanya, rasakan. Kayak noise, itu noise. Itu noise-nya. Ya, Noise. Oh, oke. nanti sama ini lo bisa mau brightness lo naikin, lo turunin. Sama. Jadi artinya lo mau edit cepet main di sini gua. Main di vintage biar kelihatannya kesannya kelihatannya keren ya, main di sini baru koreksi di sini. Jadi nggak main di seluruhnya. Untuk cepet main di sini. Oke? Oke. Lo bisa coklat, coba main di coklat ya, dia nomor 2. Oh, ada giniannya juga. Ada. Sama, coba lo disuruh. Coba mainin aja coba biar tahu. Tuh kan? Keterangan. Agak di bawah. Nah, ini kan kelihatan efek dramatisirnya kelihatan. Beda kalau modal bawah. Nah, nanti lo lihat lo pengen mau ngapain pakai ini. Biasanya foto-foto jadul nih gue suka pakai vintage. Terus kalau mau bikin sketch painting, gue pakai vintage modalnya. Jadi gue mau bisa lihat mana daerah mana yang mesti gue terangin. Modalnya dari sini nih. Misalnya sebelah kiri, sebelah kanan gue terangin, mau putih, mau cahaya dari vintage ini. Jadi memasukin cahaya sinar matahari dari sini gue. Lihat nggak di foto sebelah kanan, terowongan. Itu kan dia ada putihnya lebih dominan kan? Yang itu. Nanti cahaya harus nembak ke sana. Kalau yang kiri kan buatan lo tuh. Yang kayu, yang kiri kan buatan lo tuh. Nah, dari yang kanan ini nanti gue painting dari sini nih. Jadi daerah yang terkena sinar, gue agak terang-terangin. Daerah yang tidak tersinar, gue gelap-gelapin. Modalnya dari sini, dari vintage. Oke. Tinggal pilih mau dramatisir warna coklat, warna hitam, tergantung dari modal dari Capek batuk, minum dulu tuh. Keselak. Aduh, bengek. Apa itu kakek-kakek? Yaki, batuk. Nih, Ben. Ben lo baik, Ben. Minum dulu, Ben. Ben, minum, Ben. Emang gue, bukan gue. HDR skip tuh apa, Yo? HDR, masuk coba HDR. Gue jarang pakai sih. Mana coba tuh? masuk. Mana sih? Di atas vintage. Oh, HDR skip. HDR skip. HDR skip. Nah, kalau gue jarang pakai ya, kata komunitas, dia itu kalau handphonenya agak nggak bagus, jadi hasilnya masukin di HDR, terus gue jarang pakai. Nggak tahu, Ben, ada masukan nggak, Ben? Gue nggak pernah pakai HDR ini. HDR cuma menaikkan cahaya, jadi kan tingkat kontras ini terlalu kuat malah jadi. Oh, brightness-nya tinggiin, berarti naik. Iya, tinggiin sekali. Iya, jadi kualitas ini dulu membantu ini dulu HP jadul dulu kan agak kurang cahaya tuh. Nah, makanya dibantu dengan HDR jadinya. Ini kan ada 3 pilihan tuh ada di bawah tuh. Ya, ada strong, ada profile, ada istilahnya ini. Kalau untuk HP-nya yang sudah bagus nggak ini. Ini strong nih. Hmm. Perlu ya dipakai kayak tadi lagi. HP gue perlu ya, Ben ya? Kalau gue pinjam ya. Ada alam, ada orang, lalu sama kuat. Ya. Oke, pindah ya. Ini udah dapat. Pindah. Oh.
Mana lagi tuh? Oke. Glamour. 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 Glamour itu untuk apa? Glamour mana sih glamour? Oh nih, Gue sambil gambar pro nyarjer ya, nih, sebelah sambil nyarjer. Udah mulai bawahnya isdet. selektif ya. Modalnya jangan ini harusnya. Agak susah. Oke. Karena modalnya modal susah nih modal itunya. Dian. Harusnya modalnya yang PR aja. Jadi agak susah. Kalau nggak, kalau Glamour tuh lebih ke arah barang dia. Kelihatan beda. Cuma sebentar. Gue sayang nih ini. Pemandangan ini Pemandangan nggak masuk. Gue save dulu ke grup ya sebelum. Sebenarnya Glamour itu hanya kumpulan dari beberapa fungsi tuh. Jadi istilahnya dia cahaya, brightness-nya itunya aja sih. Jadi cuma untuk lebih ini fokuskan ke ya mempermudah. Lebih kelihatan bedanya. Gue cari dulu gimana, ini kebanyakan foto gue. Iya lo kebanyakan kapak sih lo. Ntar lo semua bergantian lagi. Gue jarang pakai juga ya. Sih. Gue pakai kalau di toy fotografi gue pakai itu. Ntar gue mau ngambil PR tuh mendingan ditaruh mana PR ya? Bentar. PR masuk itu aja di grup terus masuk ke atas dari apa namanya modal gambar. Ya, kalau yang ini apa sih ya pakainya? Ini keren banget. Itu cakep banget tuh, betul. Nih. Oh yang itu. Apa ya? Foto lama ya. Oh kalau itu. Ya itu gue pakai kamera tambahan, gue pakai filter misi juga. Yang itu pemandangan kan? Nggak pakai snapseed. Itu gue pakai tambahan filter untuk handphone. Itu pakai filter misi, jadi handphone itu juga punya untuk pelengkap seperti kamera. Jadi pemandangan lo kasih filter yang agak ya lumayan ya, filter misi lumayan tuh. Jadi tinggal misalnya mau suasana itu lo tinggal ganti warnanya coklat, pakai itu kurang efek. Itu nanti deh kalau kita udah ini boleh nanti kita ketemu bawa perabotan gua kita cobain. Jadi mana yang mesti beli, mana yang nggak mesti dibeli. Gitu. Ya kan? Oke. Iya, udah ketemu ya PR. PR. Nah, oke. Mau tadi mau apa itu? Kalian tadi gua kurang jarang pakai ya karena bukan toy fotografi, jadi Glamour gua nggak sering pakai ya. Kontras maksudnya apa? Tonal kontras. Filternya Glamour. Tonal kontras. Coba pencet. Yang apaan? Apaan, Pak? Bisa sampingnya Glamour. Hah? Sampingnya Glamour. Oh, total apa? Tonal kontras. Nah. Ya. Oh, dia cabang-cabangnya kontras ya atau gimana? Halo? Internetnya matiin. Dah. Lu kemana, Dian? Ini gua internet gua kacau. Dah. Nah, makanya bayar internetnya. Lu jangan pakai punya tetangga, lu minta passwordnya lu deketin. Tuh kayak Iben tuh begitu tuh. Iben ditanya lagi di tetangga mana tuh, gue tahu banget ini lagi bertamu dia. Ya kan, Bang? Tadi sampai mana sih? Tonal kontras. Tonal kontras udah main. Nah, terus, ini ada macam-macam. Ada banyak ya. Jadi ini lebih kayak misalnya kayak gue sering pakai untuk gambar gue untuk produk shadow gue sering pakai sama Hightone. Nah, itu doang, yang lainnya jarang. Jadi kalau nggak apa ya kayak
tergantung modalnya. Kalau pemandangan gue nggak masuk di sini, nggak kelihatan bedanya. Lo coba lo naikin aja. Apa momen apa nih? Ada high tone ya? High tone dulu deh. Nah, coba deh itu coba lo. Kita juga belajar. Nah, nggak kelihatan bedanya. Nggak ada bedanya. Nggak ada beda. Sekarang mid tone ya. Itu jangan kita korek-korek aja, oprek-oprek. Ini kayaknya brightness juga ya. Ada brightness. Ada sedikit, betul. Ya, jadi dia item tertentu. Low tone juga. Karena nggak semuanya dipakai di Snapseed. Gue juga nggak pakai juga, jarang pakai. Protect shadow. Nah ini misalnya kalau protect shadow itu ya seperti yang gue bilang ada gambar di air, dia agak lebih kinclong. Oh gitu. Bayangannya. Gelap malah. Cuman kalau di sini kalau protect shadow semua ya? Iya semua. Satu media semuanya gitu ya? Iya semuanya kena. Nggak bisa. Nggak bisa milih. Tuh lihat kan? Ya. Ya ntar feel-feelnya aja lah. Oke. Dapat ya. Sekarang apa lagi? Apalagi ya. Paling itu blur. Bawah. Oh, iya blur nih favorit nih, lens blur ya. Ya. Nah, ini nariknya jempol nah, ya. Tuh narik bisa ke atas, bisa ke bawah. Nah, bentuknya enggak. Dari titik tengah bisa kita bentuk pipi, bisa bentuk apa, jadi bisa kita atur. Nah, gimana cara nariknya? Pakai jempol sama telunjuk, Mei. Jempol telunjuk. Oh, oke. Kan ada bulatan 2 di dalamnya, ada bulatan kedua. Nah, bulatan kedua blurnya itu makin keluar makin tinggi. Nah, cara supaya untuk cuman sedikit lo masuk di garis ke tengah, di bawah dinaikin lagi, Dian. Maksudnya? Bukan. Gimana? Kan ada di bawah tuh ada panah 3 tuh. Transisi, masuk transisi. Panah 3. Barik blur. Yang di tengah. Transisi. Di tengah tuh kan ada 3 garis panah-panah tuh, isinya kan blur. Oh iya, oke. Transisi. Nah, lo tarik coba ke ini. Lo hilangin, masuk ke dalam. Masuk ke dalam? Mencet di dalam. 70 dikurangin. Oh, 70 ke? 70 dikurangin, transisinya di 20. Oh, iya. Oh. Tuh, targetnya jadi begitu, kecil. Oh, transition itu untuk ini. Kecil kan, blur ya. Jempolnya lo naikin, jempol telunjuk, coba. Nah, jadi ngeblurnya bisa kita atur, posisi kemana, lonjong, apa. Atau mau cuman 1 biji, itu transisinya. Coba lo transisinya lo naikin lagi. Sampai mentok. Nah, nanti blurnya beda dari luar ke dalam, dari keras, lembut, sampai hilang. Oke. Jadi tergantung kebutuhan. Berarti yang tengah itu fokusnya ya? Fokusnya. Fokus yang tidak tahu gitu. Oke. Jadi kalau mau tengahnya gede, lo jempol sama itu lo naikin. Coba lo besarin dia. Jempol sama telunjuk? Di tengah dinaikin. Jadi gede yang di tengahnya. Nah, terus gedein. Tapi kok dia itu sih. Bentar. Nah, terus gede. Nah, baru transisinya lo masukin ke dalam. Transisinya? Lo turunin sampai 0. Sampai 0. Nah, kan mengecil kan? Oke. Terus. Nah, sekarang lo gedein itu tuh. Pakai telunjuk sama jempol. Nah, hilang kan transisinya. Jadi fokusnya hanya itu. Nanti kalau pilih deh, mau degradasi mana ngeblurnya. Apakah cuma yang pusatnya target sama sampingnya atau pakai transisi. Oke. Clear. Sip. Clear kan? Clear. Ya, oke. Cakep nih. Nah, jadi ini yang gue cari nih. Ini buat makanan bagus nih. Iya, untuk makanan nih, Mei. Iya, makanya ini yang gue cari. Betul. Pas ngeblurnya bisa bebayang. Nah, itu nanti kombinasi sebelahnya nih ya. Ini temennya ada satu lagi di Snapseed di ujung tuh. Untuk mempertegas warna di dalam sama di luar. Di mana tuh? Yol. Balik lagi. Balik ke depan. Balik lagi, terus? Coba lihat. Di Vignette. Vignette. Iya. Vignette mana sih? Oh, vignette sebelah kiri itu tadi.
Tadi habis paling bawah blur. kiri. Nah, itu. Sebelah blur, nah tuh Nah, vignette sebelah kiri. Vignette. Oh ya, oke, sini. coba gambar tadi. Oh, Coba dia ada kecerahan dalam atau kecerahan luar ya? coba lo tarik pakai jempol sama itu, tarik Dian. Gini. Nah, sama. Nah, coba lo turun ke bawah. Nah, itu yang itu kan outer brightness, jadi yang di luar aja yang terang, di luar yang lo bulat tadi. Oke, coba. Coba lo ulang lagi tadi. Coba ulang dari balik tuh. Nah, coba lo terangin. Gini. Gini ya. Enggak bulatnya dikecilin aja dulu. Oh, bulatnya kecilin dulu. Biar ketahuan bedanya. Nah, segitu. Oh. Nah, sekarang kan wah. Jangan terlalu kecil. Outer berarti yang di luar terang ya? Ya, di luar terang, di bawah gelap. Nah, coba dibalikin lagi. Kan ada dua, luar sama dalam. Inner ya? Iya. Nah, udah masuk fokus gini, misalnya targetnya segitu. Oke, lo turunin panah lo ke bawah. Nanti kelihatan mana yang lo mesti terangin. Itulah yang nanti yang nggak berubah. Misalnya inner brightness, yang di dalam aja yang terang, yang luarnya enggak. Gue gedein dulu sebentar. Gue nolin dulu deh. Gue ulang lagi ya. Mana sih tadi? Nanti buat makanan juga bagus nih. Apa tadi namanya vignette ya? Apa tadi? Vignette. Ya, vignette. Vignette, terus gua. Nah, segitu aja, segitu kok. Ya. Terus gue pakai inner ya. Gue pakai inner. Nah, lo lihat. Terangnya lebih dominan yang di dalam. Betul. Di luar enggak. Sekarang lo balik aja ke luar. Tadi gue balikin lagi. Gue balikin dulu. Terus gue sekarang yang ke outer. Outer. Segini ya. Segini juga ya. Ya. Lo gelapin deh. Coba lo gelapin. Nah. Ini jadi yang gelap apa terang hanya di luar itu. Di luar fokus. Coba lo turunin tuh ada panah 3 kan tuh. Ada 2, ada kecerahan dalam. Itu aja kok, cuma itu doang 3 biji. Oke. Paham nggak yang ini? Jadi ini temennya sama yang tadi tuh, sama blur. Oke. Jadi buat makanan keren tuh. Kalau frame udah tahu kan frame-nya, coba frame. Coba tuh frame. Oh. Frame di mana frame? Paling kanan. Jajarannya vignette. Oke. Nah, itu udah banyak lo pilih. Nah, lo tarik ke tengah pakai jempol tuh biar. Nah, lo mau semana bingkainya? Oke. Bingkainya ada banyak kan, lo ulang lagi tinggal pilih. Misalnya frame. Misalnya gue yang kedua. Yang 17 aja enak tuh, keren. Yang mana? 17. Gambar kayak fotografi. Tadi frame mana sih? 17 ini ya. Iya. Ada muncul FF-nya kan, kayak kesannya fotografi banget. Oh, gitu. Sama yang agak sedikit frame bagus di paling mentok ujung. 19 juga bagus tuh, 19. 21 bagus. 21. Nah, 21 bagus. 21. Ini 21. Nah. Ada begitu-begituannya dia kelihatannya frame, oke? Oke. Nah, jadi kita bisa bikin frame. Balik. Oke, balik. Ada nanya nggak di frame nggak kan? Nggak. Gampang lah. Kalau tulisan bisa kan? Teks, coba teks. Teks, coba. Teks. Nah, sekarang kan yang di ujung. Nah, itu udah banyak tuh. Tinggal pilih buat jualan. Tulis coba. Dian. Hah? Dian. Tulis aja apa? Bentar. HP grafi aja. HP grafi. Jangan pakai aja. Hah? Tuh. Oke. Nah, itu gambar buku. Mana gambar buku? Yang sebelah kanan. Sebelah kantong. Nah, paling pojok kanan itu tinggal pilih mau bentuk, coba ke kananin deh. Terus. Cari, nah terus. Nah, coba pencet yang M4. Nah, jadi bisa kita atur mau tulisnya kayak gimana. Nah, itu yang terserah putar yang mana. Oh, gitu. Jadi udah ada template-nya. Mau pakai template yang mana?
Pakai Canva juga ya. Jualan ini. Buat jualan. Produknya bagus. Template-nya kan banyak tuh. Heeh. Ya, nanti warnanya bisa di itu tuh diganti. Warna. Kalau kecerahannya nggak gambar air, coba air. Hah? Nah, itu warna itu tinggal dipilih. Buat jualan. Oke. Nah, coba untuk keterangannya yang itu dia yang gambar air. Sebentar. Ini kalau nggak mau, Pandu aja. Pandu nggak ada. Udah jadi tuh dia nggak bisa lagi lo tulis aja Nggak lagi. bisa di lagi atas. ya. Ini di sini Tulis aja juga nggak bisa tulis andu. Ini ada andu. Gimana cara sih? Kalau udah diklik nggak bisa dia. Nggak bisa ya. Dia kayak auto Tulis save. aja baru. Tulis aja atasnya baru nggak apa-apa tarik ke atas. Apa bedanya? Tulis aja baru. Oke. Dian gitu. Heeh. Tulis dulu. Double tap dulu Dian. Dian. Itu centernya double tap dulu, diklik dulu. Sebentar. Gua ganti style aja deh, gini. Oke. Dian. Oke. Ini Dian. Oke. Nah, itu yang untuk itu ya warna ya di tengah bulat jadi keterangan coba di tengah yang gambar air. Gambar air. Oh, ini transparansi. Ya. Ini kayak mau buat watermark ini loh, brandnya produk. Opacity. Ya. Watermark. Jadi kalau kita pengen misalnya rendang di situ ada tulisan masakan Mami Eni gitu dah ilah. Terus nanti nih supaya memperkecil lo tarik pakai jempol sama telunjuk juga Iya, tuh. Iya. Tulisannya dikecilin. Oke. Ini buat jualan oke nih. Kan template-nya udah ada. Balik lagi. Ke? Tunggu. Hampir semuanya udah. Kurv belum loh, Yol. Kurv boleh kurv masuk di kurv. Kemarin. Nah, itu lihat titiknya ada banyak tuh Dian, kan udah tahu kemarin. Iya, gue kasih titik banyak ya. Ini tapi kenapa kurvnya nggak difoto ya? Karena lo ini kan hasil figura lo, harus balik ke foto awal. Oh, udah kadung ini. Kan udah hasil asli. Ini kan udah save jadi foto awal, dia udah. Titik-titiknya gimana? Dipencet aja itunya. Kurvanya aja. Kurvanya. Di garis kurvanya. Di sepanjang garis itu bisa dibikin titik-titik, bisa dinaik turunin. Jadi kita warnanya kita berubah. Jadi tergantung selera kita maunya di mana. Cuman Dian salah kasih jangan foto ini, Dian foto modal awal dia jadi kelihatan udah juga sih. Ini aja gue ngambil ini aja nggak apa-apa. Yang baru. Ya. Kan tadi lo udah save ini masalahnya. Sebentar. Open. Mana tadi? Yang dia aja boleh nggak apa-apa nih. Ya aja yang ada. Yang ada aja kalau kurv nggak terlalu itu juga kok. Gua aja belum jago-jago di kurv. Ini kan, ini lapak semua nih. Iya. Lapak semua. Kemarin Uya minta editin foto gua terus tuh dagangannya. Uya suruh belajar. Iya, dia mau itunya doang. Satu akhirnya semuanya dagangannya gua editin. Nah ini aja nih. Ini tapi udah diedit ya? Bukan asli. Ya, nggak apa-apa. Enggak, ini asli. Belum nih. Ini belum. Ini aslinya kok. Aslinya ya? Ini belum. Terus yang mana nih kita? Yang kurv tadi. Kurv ya. Tuh, dia di bawah. Gimana caranya ya? Tarik ke atas nggak bisa ya? Oh. Ya emang jeleknya gua Oh, bisa. Nah. Nih. Oh, tapi gue taruh ke atas nggak bisa ya? Ya, karena gue pakai foto gue pakai full size kan. Kalau hand kamera itu ukuran fotonya ada 2/3, setengah, apa gue pakai full size.
Jadi yang ini pakai ukuran normal. Nah, kan tiap handphone punya kelebihan masing-masing. Nah, anggap ini aja dulu deh. Nah, fungsinya dia. Nah, itu bisa berubah tuh di titik-titik. Kalau semakin lo naikin, Dian kasih titiknya banyak, Dian. Nih. Nah, tiap titik itu kalau kita naikin, warna akan berubah. Coba yang atas. Tergantung yang kita mau apa. Ini fotografi ini suka main nih. Gue kurang jago nih kalau gini nih. Jadi masih mainnya di laptop. Kalau di handphone agak susah tariknya. Ya kalau mau kita nggak mau ngilangin satu titik aja gimana ya? Ngilangin satu titik. Kan lagi kita kan lagi tempat titik tadi. Bikin roll bisa nggak, Yolben? Mira nanya. Kalau di Kurva nggak bisa roll, ini kan dia kan keseimbangan antara brightness dengan dengan kontras ini. Oh, gitu. Ulang dari awal titiknya, kalau mau lo kebanyakan kali lagi. Oh, dia nggak bisa ya? Kalau sama kayak tadi ulang dari awal. Nah, udah ulang lagi gitu ya? Iya, gue jarang main ini. Mainnya nggak jauh. Mainnya di rumah sakit deh. Di rumah. Ini apaan nih? Ini apa nih? Warnanya lebih dominan, mau tariknya lebih merah, jadi ke merah, coba pencet. Coba ya, kalau hijau. Nah. Oh iya. Dia warnanya apa aja? Warnanya, warna dasar ya? Iya. Ya, dia saturannya. Saturationnya nih. RGB kan red, green, blue. Kan juga bagus nih misalnya. Cakep ya. Kayak berkabut ya. Hah? Belajar. Berkabut nih, gambarnya keren. Banyak. Emang aslinya gambarnya berkabut. Ini kan gue menuju ke mata langit nih di Jogja. Luminance apa tuh luminance? Sebelahnya blue. Hah? Terakhir. Luminance apa tuh? Gue juga nggak jarang pakai. Semua berhubungan dengan warna aja sih. Dan nanti berat, gue ini kurang nggak paham, jangan main. Ben, ini perubahannya itu semua atau fokus di satu tempat? Semua, kalau ini semua. Ini semua ya? Iya, semua. Jadi istilahnya keseimbangan antara brightness dengan kontras itu tergantung dari foto dasar sih. Kalau foto dasarnya cerah, dia mungkin tambah cerah. Jadi makanya di sini kurva ini memang juga jarang digunain sih, karena yang nggak begitu ngerti. Aku juga jarang juga sih, karena istilahnya perubahannya itu hanya perbandingan antara brightness dengan kontras dia. Sebenarnya dia nggak semua juga, tergantung titiknya lu tarik banyak apa enggak. Di situ batasnya. Betul, nggak betul gini. Ya, artinya dia lebih melebar sebenarnya sih pada dasarnya. Jadi nggak bisa kita fokuskan gitu loh. Iya. Oke. Oke. Ih, cakep banget. Nah kan dong. Keluar dari. Cakep ya. Coba gue main. Ya kan dengan foto begini udah kayak fotografi deh. Mainnya feeling sini. Oh? Mainnya feeling. Iya. Art ya, lebih ke art ya. Iya, betul. Jadi kalau kelihatan ini main hantem di sini aja langsung, weh jago nih motonya. Langsung pilih template-nya aja udah. HP doang. Padahal di HP doang. Oke. Oke, balik. Kan belajar sendiri, gue juga belum nggak jago-jago yang ini. Terus? Nah, gue rasa ya kalau white and black udah jago semua kan ya? Black and white. Black and white. Oke, sebelah kanan. Oke, masuk. Ada tahu. Nah ini, kita mau bikin foto-foto jadul nih. Tinggal dipilih aja tuh template-nya ada. Ini bisa buku tambahin nggak, boleh nggak? Ya boleh. Coba. Black and white itu, gue coba kita bermainnya gini. Ada yang hitam putih, ada yang berwarna.
Iya tuh. Berwarna. Jadi Gimana, ada Ben? yang enggak, kadang-kadang kita coba ambil foto yang ada orangnya deh. Ada orang. Gua, oh, siapa ya? Gua ambil ya. Iya tuh deh. Bibirnya merah. Model lo. Ya. Gua. Itu yang gambar orang gue naik beca, Dian, yang kan ada before and after tuh, kan dia naik beca berwarna. Sebentar. Beca. Ini ada masker. Oh, aja tuh yang pakai masker tuh. Nah, yang masker aja tuh. Iya, Masker. udah tuh. Heeh. Tapi ada backgroundnya juga, ada background juga. Oh, Ada harus ada. Background. Oke, sebentar. Ada background. Yang beca, mana yang beca ya tadi? Beca tuh kapan Di sih? grup itu. Di grup itu ada lo masuk. Gua ada jam. nggak save ya. Sebentar. Oh, nggak masuk. Kirim ke Dian ya. Boleh. Nah, tuh ada yang sama orang dua tuh. Nah, itu banyak. Ah, ini Ini beca beca nih. Ini berwarna beca nih. Nih. Ada. Ada. Ya. Tuh ada beca yang berwarna, kan ada juga beda beca juga tuh yang udah kok edit. Ini Nah, sekarang maksudnya gini, becanya jadi hitam putih, orangnya tetap berwarna gitu loh. gimana caranya? Oh, gitu. Nah, sekarang kita coba pilih menu yang black white tadi. Black white. Black and white. Oke. Nah, sekarang kan udah selesai di oke, coba di oke dulu pakai tanda silang, tanda ini. Ganteng. Nih, Iya. oke. Nah, paling atas kanan kan ada undo tuh. Undo, oke. Oh, pilih view edit. View edit. Pilih view edit. Jadi pilih undo dulu tadi. Udah Masuk balik. dulu dia. Menu undunya mana? Belum Udah. kelihatan. Ini udah balik lagi. Pilih menu undunya tuh udah, coba pilih. Nah, kan ada view edit tuh. Oh, view edit itu udah hilang, berarti ulang lagi. Black white ya. Black Masuk black white. and white dulu. Black and Ah. white. White. Gini. Nah, udah kan? Udah pilih undo di atas. Undo di Jangan atas. diklik dulu, jangan undo, jangan diklik. Pilih view edit. View edit. View edit. Nah, Terus udah pilih yang black and white-nya. Kan ada menu biru di bawah tuh. ya, Pilih yang tengah. pilih yang tengah. Dia kan kembali berwarna. Heeh. Coba lihat ada 100% kan? Ya. 100. Paling bawah. Ya, Dan oke, coba oke. di beras yang 100% kecuali orangnya yang di beras. Gimana Ben? Di beras yang selain orangnya. Oke. Digesek, Ini. digesek. Nah, semua. Coba aja semuanya. Selain orang jangan kena orangnya. Coba di tanda contrengnya diklik. Centrengnya diklik. Nah, ini aku boleh hasilnya aja, gimana hasilnya coba? Kalau Perbedaannya apa? hasilnya kemana? Gue harus kemana abis ini? Ini black and white-nya coba diklik lagi deh. Heeh. Di tanda yang tadi edit itu tengah itu klik lagi. Yang tengah ya Ben? Ah, iya. Terus? Ini kan berwarna semua. Padahal kan kita sudah memilih black and white tadi kan. Betul. Tujuan kita sekarang, kita akan memutihkan yang lain kecuali orangnya kan seperti itu. Betul. Ya. Betul. Nah, coba sekarang yang ini karena posisinya 100, coba becanya di warna di brush. Ini kan? Becanya aja, tapi tanpa orangnya, jangan orangnya udah. Udah, coba diklik tanda contreng itu. Tanda centreng kan? Tanda apa? Tanda Di bawah, yang ini bawah. kanan. Kanan yang kanan nih. Kanan bawah ya. Ah. Ya. Checklist. Oh, Kan kelihatan iya. perbedaannya kan? Oh iya. Betul. Becanya hitam putih. Becanya Nah, tetap itu kita berlaku untuk semuanya. Jadi gini, Dian. Jadi pengertiannya undo di atas, view edit itu, kita akan mengembalikan tanpa kita mengulang dari awal sebenarnya. Oh. Oh gitu. Jadi view edit itu artinya bisa membatalkan juga urutan-urutan yang misalnya kita sudah membuat tadi pakai glow, pakai ini. Nah, view edit kan punya urutan dari bawahnya. Klik aja kira-kira yang ingin dibatalkan itu bisa juga seperti itu. Ada notak nggak? Oh. Oke, sip, clear. Tambahan aja nih sih, kalau misalnya Iya. bos ayo. Betul. Habis Ben, di handphone gue udah ada aplikasi, udah langsung Ben, bisa hilang belakangnya. Ya kalau makanya gue pinjam handphone dulu. Nah itu diklik, itu Pak handphone yang flagship sekarang yang itu udah ada jadinya.
langsung yang belakangnya blur putih. Jadi yang targetnya aja yang berwarna. Iya benar. Gua kasih contoh doang supaya ada ini pun bisa digunakan Bisa untuk juga, hal iya. lain. Jadi kalau membatalkannya nggak perlu dari awal gitu loh. Karena dari urutannya ada dia kan ada layoutnya dia. Tadi black, Iya. di bawahnya ada Betul. misalnya glow gitu loh. Iya. Sip. Ya, black and Ngerti yang white lain? ini. Nah, black and white ini tujuannya biasa kita kayak gini kan mau kelihatan kayak zaman jadul ya. Kita masuk aja ke black and white semuanya, coba deh. Tinggal pilih dah. Nah, biasa ini gue masuk ke grainy itu, jadi kelihatan butir-butiran di mukanya. Terus kalau nggak masuk di apa namanya di buka vintage itu lebih suasana lebih oke tuh. Setelah masuk ini, gue masuk vintage jadi drama. Kalau ini kan lebih ke arah orang mau bikin drama aja. Kayak zaman jadul. Iya. Jadi kita bisa main di tempat lain, misalnya masuk ke vintage, masuk ke grainy itu di situ ada item tertentu jadi kayak butiran di mukanya tuh kayak ada butir-butiran. Nah, itu terlatihan lagi kita tuh. Ya. Iya nambah noise. Jadi gua rasa untuk sekarang balik lagi Dian. Oh, ini gampang lah, Anda belajar sendiri. Oke. Terus? Nah, kawal aja. Menu awal berarti andu aja deh. Nih. Udah kan andunya udah mati. Itu ada template semua. Tools. Yang ada semuanya. Tools. Geser ke bawah Dian. Geser ke Terus bawah. ambil foto, jadi kita ambil satu foto Dian, satu. Foto orang tadi. Ini udah gua ambil tuh. Udah. Ya, ambil yang tampilan. Di bawahnya ada tampilan nggak? Tampilan. Jadi mau edit cepat. Look. Pencet yang mana? Yo. Samping tools. Samping tools. Oh, looks. Looks. Nah ini kalau kita mau edit cepat, ini ada banyak nih, potret, smooth, pop. Nah kalau yang Aceh Tuanto tuh lebih terang. Coba masuk. Aceh Tuanto. Nah, ini kan lebih dominan. Nah itu baru kita turunin. Jadi gue kalau edit cepat, gue masuk di sini. Jadi udah edit ada template-nya. Oke. Jadi kita nggak mulai dari awal dari yang hasil template mana. Misalnya modal kita gambarnya kurang bagus, gue tinggal pilih. Di situ kalau yang mau pagi hari kurang naik gitu ya. Geser kanan mata. Geser kanan. Kanan. Terus. Nah, morning. Ya. Nah. Jadi kayak di pagi hari baru gue edit kalau ke ini. Jadi kalau di sini juga ada hitam putih banyak. Jadi kalau kita mau edit cepat main di sini aja. Jadi udah modalnya udah bagus. Tergantung kita mau di mana. Apakah modal gambar kita misalnya gambar kurang bagus, kita pakai Aceh Tuante. Kalau bagus ya pakai soft atau pop gitu. Coba lo masuk di pop deh. Ntar bisa bedain. Nah, ini gambarnya nggak setajam Aceh Tuante. Accentuate. Ya kan? Gua kalau sama Iben bahasa Inggrisnya begitu. Ya kan, Ben? Gue lama di Belanda sama Iben. Terus kalau itu masuk di potret deh nih. Buat kamera nih. Ini potret. Lebih gelap. Masuk di semut. Usir dong semutnya. Lebih soft dia ya. Jadi gini, kalau kita kalau nggak ada waktu mau nge-share foto, masuk di sini aja modalnya, baru kita turunin dengan yang kita pelajarin tadi. Mana misalnya modal kita kurang, cahayanya kita kurang, pas fotonya kita masukin yang template yang tegas. Mana udah tegas, ketegasan, kita masuk yang smooth. Terus kayak itu tergantung diatur itu aja. Jadi gue main di sini biasanya nih. Kalau mau edit cepat. Jadi nggak bukan dari modal foto awal, nggak dari sini. Oke.
Ini juga bisa, Din, kelihatan keren, Din. Ambil dari sini aja, foto pindahin langsung. Nah, koreksinya udah koreksikan template dari handphone, dari Snapseed. Dini udah nggak ada, Dini. Udah nggak ada ya? Udah ngilang, Udah bilang, oke. Dia liar. Jadi, gue rasa udah hampir semua yang gue tahu di Snapseed ini, emang kadang-kadang mesti latihan terus-menerus. Terus untuk itu bisa kita masuk ke aplikasi lain yang mendukung Snapseed. Gimana, ada usul nggak? Yol, Latihan dulu. Latihan, Yol, Latihan nanti. dulu deh. Latihan lagi dulu. Kita coba Matengin dulu, matengin. Yang paling dulu. bagus, yang paling bagus kasih itu. Kasih Ada head pose belum dibahas itu. Head pose tuh buat buka, jarang gue pakai. Oh iya, itu tadi nyoba tukang becaknya bisa jadi senyumnya jadi panjang. Oh gitu. Iya, rahangnya lebih panjang ke bawah. Jadi, kalau diklik smile jadi dia lebih panjang jadi senyum. Topinya Itu juga yang kayak Dini koreksi kemarin. Coba itu, muka dia berubah, coba. Smile. Ada smile tuh. Smile-nya digeser. Kok udah nih, smile-nya digeser. Iya. Oh iya. Ya elah si Bapak. Dagunya kayak Abu Rizal Bakri. Tweet. Ditarik ke bawah. Ada apa aja sih? Yang vocal length itu harusnya kan bulat, cuman kayaknya jadi itu efeknya ke topi jadi naik turun deh Dian tuh. Ini. Iya, diameter. Topinya. Ke topi. Topinya. Oh, topi. Ada yang kelihatan kurus nggak di sini? Penting itu. Nah, kalau itu ada nanti kita belajar lagi tuh. Kalau mau itu masuk itu yang lagi ngetop itu tuh. Face up. Nah, Nggak real itu. Ih, si Bapak jadi senyum. Wah, asik juga. Oke. Gimana? Ya. Oke. Sip, udah banyak videonya nih. Kita Bagus, latihan. udah banyak tinggal kasih. Latihan lagi. Yo, ya, lo siap. kasih materi aja apa? Lo kasih materi Iya. aja berapa gambar Betul. supaya untuk ini lagi kayak kemarin. Biar ada arahnya, Yo. Oke, nanti gua kasih materi dulu ya. Tapi Jangan pemandangan semua. Gua ngepel dulu nih abis ini, ntar gua kasih materi. Ya, lo ngepel ya. Ntar dibantu sama dia kok. Ya. Ini sebenarnya handphone grabber nih, yang kalau lagi WHF ini enak kita beli itu tuh, flashbong bongka itu lensa tambahan makro, nggak sampai 200. Itu seru juga loh. Jadi tinggal tempel di handphone, kita berburu dari depan taman tuh, depan rumah. Itu seru. Gimana Dian? Udah belum Dian? Iya, tadi gue kan lo bilang semut ya. Kan gue bilang kupu-kupu, lo bilang jangan kupu-kupu karena kupu-kupu kan terbangnya cepet banget. Terus Fayol bilang udah kasih batu, di batu ditaruh di kasih semut gitu kan. Di sekitarnya air biar si semut nggak kemana-mana gitu kan. Gue udah coba ya. Di dapur gue banyak banget semut. Jadi gue ambil mangkok, batu di tengah. Gue jumputin si semutnya belingsatan dia kejebur terus. Jadi gue kan gagal. Gue gagal, jadinya gue ke anggrek. Lu jumputin. Jadinya lo pencet ya mati lah semutnya. Pakai gagang, pakai apa lidi. Ih cepetan dia. Cepetan dia. Nah, terus akhirnya gue ke anggrek. Gue kasih madu. Wah, Pak, gue tungguin aja. Ada pokoknya tuh pagi-pagi habis dari pasar gue nongkrong aja gue pakai lensa gue tungguin nih si anggrek mana semut nggak lewat-lewat gitu kan. Akhirnya dapet tadi. Iya. Kalau ikut komunitas grup makro tuh serunya di situ. Hunting-huntingnya ya kan. Itu enak. Kita kalau di handphone yang kenapa gue suka beralih ke handphone gitu. Handphone itu pelengkap fotonya ada tapi nggak mahal. Kayak misalnya lo bisa ring flash yang bulat itu nggak main 100.000, 200.000. Terus filternya juga yang canggih aja gue pakai ini sih cuma 250.000 tapi hasilnya udah nggak kalah sama DSLR.
Jadi gue lebih beralih sini terus ya itu. Jadi kita bisa fotonya lebih simpel. Ada salah kan kayak event kan ribet tuh. Emang bagusnya dasar lebih ada terus gambarnya. Ya nggak Ben? Ada event. Event lagi Tidur dia. Nggak ada pindah ke tetangga, wifi-nya dimatiin. Oke, gue rasa gitu dulu ya Snapseed. Ntar gue kasih PR. Terus Pak Ketua Pak Sabto sudah ngasih izin untuk kita ketemu, dimodalin lah, kita ketemu di kafe, sekalian kopdar, sekalian belajar. Yes. Ini yang gue suka nih. Yes. Kapan yo? Ya, kalau tempat udah bisa gue cari, temen kita kan ada Goro tuh, ada kafenya tuh di Tebet tuh. Jadi kita bisa private di situ. Terus kita misalnya gue bawa mainan gue kan, toy fotografi sama miniatur fotografi miniatur. Nah kita belajar sama ada yang mau di sana kan bisa makanan tuh, kita belajar mau makan juga. Karena kalau kita nggak belajar langsung, memang hasilnya dari Zoom ini nggak terlalu banyak dapetnya. Ya. Tapi yang penting ada dasarnya harus. Gitu. Terus yang kedua, gue ada ide juga kalau udah ini kita hati keluar, misalnya ke pulau atau kemana, ya, sebenarnya jalan-jalan sih, artinya pura-pura. Itu makanya. Waduh, susah dah gua dah. Gue udah ngontak guru gue sih, namanya Bari, anak 86, dia foto. Oh Bari. Bisa, dia mau kayak kita foto. Jadi kita kan cuma baru editing, tapi angle-angle minimal aturan-aturan moto itu harus room alter sama pencahayaan kan harus dapat juga. Jadi itu nanti bisa dia gue culik sekalian belajar. Dia lebih ke arah teknik fotografinya, dari ngambil fotonya mana nggak boleh kiri ke kanan, memang agak berisik ya, tapi ilmunya dapat banyak deh kemudian, dan orangnya kayak gue tuh belajar kamera, udah lo orangnya rese lo, udah belajar handphone aja katanya, udah jadi handphone deh gue. Jadi orangnya nanti kapan bisa gue undang, jadi tapi artinya minimal kita udah punya dasar Snapseed, udah punya hunting bag, gue undang dia. Gue dulu punya ide di komunitas ini, kita mau bikin fotografi di rooftop. Gue udah survei tuh, Dian. Jadi kita nanti di rooftop kita berbayar, kita di atas kita kasih musik. Gue udah sampai survei ke situ sih. Di mana ya? Di Manggarai itu kan ada tuh yang orange apa sih? Ada hotel tuh, ada rooftopnya. Yellow. Ada di hotel. Yellow. Punyanya Erik, bukan Erik Thohir, kakaknya siapa? Kakaknya Erik. Budi. Bukan. Budi Thohir. Pokoknya dia deh. Gua udah survei ke situ. Bagus di situ dia. Iya, di situ artinya tempatnya bagus untuk kita belajar moto-moto gedung, pas sore itu bagus dan murah meriah. Dan gua ada pertanyaan sama dari Nova. Ntar kalau kita hunting begitu perlu pakai tambahan lensa nggak, Yol? Kenapa? Ini ada pertanyaan dari Nova. Ntar kalau kita jalan-jalan gitu ya hunting, perlu tambahan lensa nggak? Lensa? Mungkin gini, lensa kalau pertama kan nanti ada pertemuan kecil dulu. Jadi apa yang gue punya, coba gue bawa, lo coba. Karena kan tiap handphone beda kemampuannya. Belum tentu juga di handphone yang satu bisa apa yang ini kelebihan. Kayak lo kan kemarin siapa tuh yang beli CD di makro, beli ini. Ternyata kan nggak apa namanya, nggak cocok handphonenya. Compatible. Iya. Compatible. Jadi artinya itu yang udah tingkat advance. Jadi sebenarnya enak kalau kumpul-kumpul foto gini, sebenarnya jalan-jalan dapet, ilmu fotonya juga dapet. Gue bilang. Jadi ada alasan juga sama istri atau suami kita hunting foto. Gimana, setuju nggak sama bapak-bapak? Hunting foto, misalnya di Pulau Seribu, kan keren kan? Lanjut. Terus bawa fotografi. Malah kalau bawa foto modelnya gue punya kalau mau modelnya. Model kencang banget. Nah, model juga. Kalau yang berbayar dia pernah ikut ya, dia disediakan semua sama lightingnya, sama ininya. Cuman kalau kita kan bukan, kita buat hobi. Kalau pemula yang ringan dan lucu aja. Kayak gue kemarin itu bagaimana backgroundnya black, kita main center. Karena gue mainan
untuk foto-foto mainan gua atau fotografi cuman pakai alat-alat yang murah-murah yang ada, tapi hasilnya nggak kalah dengan kamera. Kayak nanti ada juga di aplikasi kalau punya handphone satu lagi, lo pencet lupa gua aplikasinya apa, nanti dia berfungsi sebagai lampu. Lampu. Tinggal lo pilih warnanya. Jadi untuk tools-tools yang dipergunakan photographer. Kita gimana, ada ide, ada usulan nggak kita? Artinya kita perlu meeting pertama nih. Ya, ya seperti tadi ya, kalau gue bilang sih, kita kumpul di situ lo langsung kasih tutor semua yang ada, ya kan. Kemudian alat-alat apa yang lo pakai sehingga kita bisa coba, ya kan, kamera sama handphone kita. Betul. Kompatibel nggak tuh alat-alat itu, sehingga kita bisa semua bisa coba. Oh ya seperti ini, langsung praktek. Jadi kalau seperti ini kan masih nyoba-nyoba langsung. Tapi kalau dengan hunting yang tadi kita hunting juga, kita juga bisa gitu loh. Betul. Kalian. Iya. Jadi nanti sebenarnya gue nggak jago-jago juga, mungkin bagi ilmu juga lah. Nanti kita tukar-tukar pengalaman juga. Mana yang ini ya. Gue juga kalau ada yang punya box foto juga boleh bawa. Gue juga punya juga, tapi box gue kecil. Itu gunanya untuk buat makan anak kecil tuh enak, bagus, pencahayaannya juga bagus. Box foto kan ada tuh. Ya box foto. Ya. Nah, ada kan? Ada Ya. punya nggak? Yang putih kan? Iya. Nanti kita bawa aja, gue punya satu. Kita belajar juga moto kan. Nah gitu dah. Boleh deh, nanti kita tentuin lagi. Gue pakai kardus. Dulu ya, Bu. Apalagi ada usul nggak? Nggak ada, Halo? udah ya. Udah dulu deh, kayaknya Udah dulu ya. tadi. Udah dulu ya. Jadi Udah cukup lo lah. kasih materi aja. Iya. Kasih materi aja. Ntar Coba kita ketik lagi kayak kemarin gitu aja. Oke, siap. Oke, Balikan makasih. ke moderator semua. Makasih. Iya. Jangan lupa Ayo. kasih Siap, materi ayo. ya. Materi Iya, Pak. siap sama-sama. Oke, thank you semua. Pak Yol, makasih. Thank you. Dadah.